Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang berbeda tersebut, maka kita perlu memperlakukan mereka dengan cara yang berbeda pula. Sebelumnya, saya menganggap anak adalah sama dalam hal menerima pembelajaran di kelas. Tidak peduli dengan gaya belajarnya, apa kesukaannya, maupun kenyamanannya di dalam kelas. Saya hanya berusaha menyampaikan materi sebaik mungkin agar mereka memahaminya dengan optimal. Namun, setelah saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya jadi memahami dan melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua kebutuhan murid di kelas agar mampu mengembangkan segala potensi murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar anak dengan menggunakan lembar observasi. Hasilnya, 18 anak dominan dengan gaya belajar visual, 6 anak dominan dengan gaya belajar auditori, dan 7 anak dominan dengan gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 97 dengan mata pelajaran IPS pada subpokok bahasan ekonomi kreatif. Berikut proses pembelajaran yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Coba ketua kelas berdoa dulu. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa mulai. Selesai. Selanjutnya, yuk absen dulu. Ya, Karisma, ada yang tidak? Oh, masuk semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari hari ini kalian semua hadir dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, sekarang kita akan belajar. Namun sebelumnya kita ingat dulu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati kemarin ya. Ini ada beberapa keyakinan kelas kita. Yang pertama, Masuk kelas tepat waktu. ya, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, Berdiri saja. yang ketiga, Menjaga kebersihan. empat, Disiplin dalam mengerjakan tugas. yang kelima, Menghargai pendapat teman. yang keenam, Saling membantu saat mengalami kesulitan ketika diskusi. yang terakhir. Mengembangkan pendapat dengan doa. Ya, ini kesepakatan kelas kita ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mematuhinya supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar ya. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai ya, Ibu ingin bertanya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Perdagangan internasional. Oke, perdagangan internasional. Ada yang masih ingat apa itu perdagangan internasional? Apa? Perdagangan internasional adalah penggunaan jasa atau barang yang dilakukan antara satu negara atau lebih dengan tujuan menguntungkan atau mendapatkan laba. Oke, good ya. Ternyata masih ingat ya. Kerajinan, terus fotografer. Nah, semua itu masuk ke dalam apa? Masuk dalam ekonomi kreatif. Ya, bagus. Sekarang Ibu tanya, di lingkungan sekitar kalian ada tidak contoh dari ekonomi kreatif? Apa contohnya? Ya, penjahit, ya. Yang lain? Apa contohnya? Kerajinan dari bambu. Iya, kerajinan dari bambu. Contohnya apa? Mainan. Atau gantungan kunci. Ya, oke, bagus ya. Ternyata kalian sudah memahami sedikit tentang ekonomi kreatif. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Tujuan kita belajar ekonomi kreatif yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan pengertian dari ekonomi kreatif. Kemudian kalian mampu menyebutkan atau menjelaskan salah satu dari 14 sektor ekonomi kreatif, kemudian mampu menghubungkan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif, kemudian dapat menganalisis hal apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan
kegiatan inti, sebelum diskusi dimulai, siswa dibagi menjadi 5 kelompok. 3 kelompok dengan gaya belajar visual, 1 kelompok dengan gaya belajar auditori, dan 1 kelompok dengan gaya belajar kinestetik. Sebelum murid melakukan diskusi, guru menayangkan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar ekonomi kreatif? Mari kita simak bersama pelajaran materi mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini pemerintah menunjukkan ekonomi kreatif dan salah satu dalam Ya, anak-anak. Jadi kalian sudah mendengarkan materi tentang ekonomi kreatif. Ya. Sekarang untuk memperdalam kemampuan kalian atau dalam pengetahuan kalian, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Ya. Gua akan bagi menjadi 5 kelompok. Di kelompok-kelompok ini nanti akan Ibu bagi tugas, ya. Dan kalian akan memecahkan permasalahan yang akan Ibu bagikan kepada kalian, ya. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa maksud kita diskusi. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang 14 subsektor ekonomi kreatif. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian perlu tahu, perlu menganalisis apa saja yang dibutuhkan dalam ekonomi kreatif. Terus apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha supaya ekonomi kreatif yang dia buat itu diminati oleh masyarakat. Jadi itu tujuan kita diskusi hari ini, ya. Biar kalian punya alternatif bahwa selain pekerjaan-pekerjaan formal, ada banyak pekerjaan yang nantinya bisa kalian pilih setelah kalian terjun di masyarakat, ya. Atau bahkan kalian bisa membuat sendiri apa ekonomi kreatif yang sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ya, kalian bisa membuka peluang kerja atau dunia usaha, atau bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Sebelum kita kerja kelompok, kita explicating dulu. Akan kalian berdiri, biar saya akan memimpin agar kalian menjadi semangat dalam belajar, ya. Siap, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ustaz, ya, dengan semangatnya memimpin kalian melewati ice breaking supaya kalian memang benar-benar semangat dan motivasinya keluar untuk melakukan pembelajaran berikutnya, ya. Oke, masing-masing kalian sudah mendapatkan lembar kerjanya, ya. Silakan kalian perhatikan di setiap kelompok itu sudah ada satu permasalahan atau soal yang harus kalian pecahkan agar memperoleh suatu solusi, ya. Untuk kelompok Edelweiss itu tentang apa yang harus kalian miliki jika kalian menjadi seorang pengusaha, ya, untuk menghasilkan suatu produk yang diminati masyarakat. Kemudian mana untuk anggrek itu mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha? Apakah modal atau kreativitas? Pertanyaannya sama itu dengan kelompok lidah mertua, ya. Untuk kelompok Rafflesia itu menghubungkan apakah hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Untuk yang kelompok anggrek itu boleh buka link yang sudah dibagikan di grup WA. Ada link videonya, bisa kalian dengarkan. Kemudian untuk kelompok Edelweiss, ya, Edelweiss, lidah mertua dan tulip itu bisa membuka link sebagai tambahan selain buku kalian, bisa membuka link artikel yang dibagikan. Kemudian untuk kelompok Rafflesia Arnoldi itu juga kalian silahkan melihat gambar-gambar yang sudah dibagikan, kemudian kalian kelompokkan mana yang termasuk ekonomi kreatif, mana yang industri kreatif.
30 menit. Oke, kalau sudah, kita langsung presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Liga Mertua terdiri dari 6 orang, terdiri dari Faris, Lingga, Anaska, Panader, Rangga, dan Zaki. Di sini kami akan membahas tentang apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai oleh masyarakat. Yang itu akan disampaikan oleh Liga. Yang pertama yang harus dimiliki seorang pengusaha itu menjaga kualitas produk dan bahkan meningkatkan produk yang dihasilkan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik dan respontif kepada masyarakat yang membeli produk tersebut. Yang ketiga, jeli terhadap peluang strategi promosi yang efektif. Yang keempat, itu memperhatikan selera pasar atau masyarakat di lingkungan. Yang kelima, memiliki produk yang harganya wajar dan kompetitif dan bisa dibeli dari berbagai kalangan. 6. Reputasi yang baik dan profesionalisme dalam bisnis. Yang ketujuh, inovasi dan pengembangan produk yang berkelanjutan. Yang ke-8, memiliki kemampuan untuk menyediakan produk atau layanan yang unik dan menonjol dari usaha-usaha. Ya, terima kasih Lingga telah menyampaikan sedikit mengenai apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat. Bagi kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami, silakan memberikan pertanyaan. Saya dari kelompok NW ingin bertanya, apakah daya tarik wisata bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke negara lain? Tolong jelaskan. Saya akan menjawab dia dikarenakan daya tarik wisatawan mengenai Indonesia akan membuat orang-orang dari luar negeri melihat di Indonesia apakah yang ada di Indonesia, seperti barang-barang yang dibuat oleh bangsa Indonesia, yang akan meningkatkan ekspor Indonesia mengenai barang-barang yang dibuat langsung di Indonesia. Contohnya saja angklung yang dapat diekspor ke luar negeri karena daya tarik bangsa lain yang melihat Indonesia, sektor seperti Indonesia dan lain-lainnya. Silakan. Saya dari kelompok Rangga Jalma. Dalam kegiatan ini, seorang pengusaha tidak hanya menjalankan kualitas, menjaga kualitas produk, tetapi ada hal yang lebih penting dari hal itu. Apakah Anda tahu secara detail apa saja yang harus diperhatikan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan seorang pengusaha agar produknya diminati oleh masyarakat luas? Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok Indonesia. Yang harus lebih inovatif, jadi terhadap peluang strategi informasi yang efektif, perhatikan selera pasar. Dari jawaban Anda, apakah beberapa hal tersebut dapat berpengaruh terhadap proses produksi yang dijalankan seorang pengusaha? Jika iya, apakah pengaruhnya sangat besar? Yang jelas sangat besar. Karena apa? Yang dilihat dari segi kualitas, kuantitas, inovatif, jadi terhadap peluang strategi itu sangat berdampak besar. Bila salah satu pengusaha tidak dapat melihat peluang strategi dari tempat yang dia usahakan, produknya tidak akan laris. Karena apa? Produk yang diminati oleh warga-warga adalah produk-produk yang bermanfaat bagi
warga itu sendiri. Maka dari itu produk harus inovatif dan jeli terhadap peluang strategi. Promosi yang efektif memperhatikan selera pasar. Promosi yang efektif dengan mendemokan kepada warga, memperhatikan selera pasar yang dimana warga dapat melihat peluang besar dari yang disampaikan oleh pengusaha dan dapat meningkatkan daya produksi. Terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Komisi Udin. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok yang terdiri dari Nadia, Kenny, Celika, Tasya, Ahmad, dan Rafa. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil penyajian diskusi tentang kreativitas yang akan dibacakan oleh Nadia. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikan sesuatu hal yang baru. Dengan adanya kreativitas dapat membantu memajukan peradaban manusia selama berabad-abad. Hasil karya baik itu tentang gagasan atau kerajinan memiliki nilai mahal karena mengandung ide seorang pencipta. Kreativitas juga mampu menuangkan seseorang untuk berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, dan sehingga tujuan kreativitas lalu mengekspresikan pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi. Pada hakikatnya yang mampu melahirkan berbagai macam karya. Jadi manakah yang lebih dibutuhkan seseorang untuk membuat usaha akan dijelaskan oleh Seseorang yang akan membuka usaha harus memiliki modal, tetapi jika tidak adanya kreativitas, maka usaha tersebut tidak akan maju. silakan ada paparnya yang sedang menanyakan pertanyaan. Silakan. Saya dari kelompok ini. Kenapa suatu kreativitas itu sangat berperan penting bagi suatu produk? Baiklah, saya juga pertanyaan dari masyarakat. Karena jika tidak ada kreativitas dalam suatu produk tersebut tidak akan ada pengusaha. Apa model dari kreativitas dalam operasional bisnis? Saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Ya, karena jika seseorang yang ingin membuka usaha atau bisnis hanya memiliki modal, Tidak akan usaha tersebut tidak akan maju karena dia memiliki kekurangan modal. Kekuatan kreativitas jika tidak diiringi modal dapat membuat peluang bisnis tersebut tidak kecil. Ya, karena jika hanya ada kreativitas tapi tidak ada modal, usaha yang dibuat tidak akan berjalan dengan lancar. Karena membuka usaha yang akan membutuhkan modal yang cukup besar. Apa saja contoh kreativitas yang mengembangkan diterapkan dalam kegiatan bisnis? Apa saja contoh kreativitas yang dapat diterapkan dalam bisnis? Contohnya saja misalnya dari
dihasilkan atau disukai masyarakat. Saya akan menjelaskan apa itu produksi terlebih dahulu. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Pengusaha harus mampu berinovasi dalam mengembangkan produknya dengan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan. Selain itu, pengusaha harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal dalam usaha. Yang dibutuhkan pengusaha agar produknya disukai oleh masyarakat yaitu sebagai berikut. 1. Seorang pengusaha harus mampu memiliki pemikiran kreatif. 2. Harga produknya memiliki harga yang stabil dengan kualitas barang yang dimiliki. 3. Produk yang dihasilkan harus lebih tinggi kualitasnya dan produk yang sudah ada sehingga mendorong minat masyarakat. 4. Para pengusaha harus mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ketinggalan zaman. 5. Lihat apa yang terjadi, kebutuhan konsumen dan penuhi kebutuhan tersebut. 6. Berikan pelayanan terbaik agar masyarakat mengingat dan kembali menggunakan hasil produksi kita. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Susilo. Sekarang adalah waktu sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya, silahkan angkat tangan. Izin bertanya, saya dari kelompok tidak mertua ingin bertanya, apakah yang harus dimiliki pengusaha agar barangnya dapat diekspor ke luar negeri, dan mengapa pembeli dari luar negeri ingin membeli barang dari pengusaha? Pengusaha harus mampu berinovasi dalam pengembangan produknya dan mengikuti perkembangan pasar yang sedang berjalan. Selain itu, pengusaha harus fokus dengan apa yang menjadi tujuan awal dalam usaha tersebut. Apakah sudah jelas? Mungkin belum jelas, tapi ingin bertanya. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan pengusaha bila masyarakat tidak tertarik lagi dengan produksi dari pengusaha? Maka kita lebih meningkatkan kreativitas agar bisa menarik pembeli atau masyarakat agar untuk bisa membeli produk yang kita jual. Oke, terima kasih yang sudah memberi pertanyaan, dan saya juga ingin terima kasih kepada kalian yang sudah memperhatikan. Semoga presentasi hari ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chandra Saputra, Nitya Saputra. Mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha, antara modal dan kreativitas? Sebenarnya, modal dan kreativitas sangat dibutuhkan dalam berusaha. Tetapi, kreativitas tanpa modal hanyalah sebatas halusinasi abal-abal. Modal usaha menjadi salah satu hal yang paling penting untuk keberhasilan suatu usaha. Semakin besar modal usaha yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan usaha tersebut dapat berhasil. 1. 7 cara mendapatkan modal usaha yang cepat dan aman. 1. Memanfaatkan tabungan pribadi. 2. Meminjam dari keluarga. 3. Menggadaikan atau menjual aset. 4. Meminjam dari bank. 5. Meminjam mitra dengan rekan bisnis. 6. Modal dari konsumen. 7. Mencari investor. Niat dan manfaatan merupakan modal utama untuk melakukan setiap pekerjaan. Penjelasan telah selesai. Ada bapak yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkinkah bila pengusaha memiliki kreativitas tapi tidak mengandalkan modal, melainkan mengandalkan kondisi alam sekitar? Bisa. Caranya yaitu dengan niat dan komitmen, merupakan modal utama untuk melakukan setiap pekerjaan. Niat seseorang akan mengarahkannya ke tujuan yang ingin dicapainya. Bagaimana jika ada kreativitas dan modal, tetapi tidak ada jiwa dagang atau niat, apakah bisa membuka usaha dan berjalan dengan lancar? Tidak bisa, karena kalau membuka usaha tanpa niat, usaha tersebut tidak akan berkembang. Bukankah jika
langkah yang harus kita lakukan untuk perencanaan agar usaha kita ini bisa matang. Satu, membuat deskripsi usaha. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran. Yang ketiga, analisa pasar. Yang keempat, penerapan produksi dan pemantauan. Dan sudah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ramesia ingin mempresentasikan bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya akan beri sebagai moderator. Saya diminta bicara sebagai penyanyi materi. Muhammad Irsyad Walevi. Dan yang pertama presentasi akan disampaikan oleh industri kreatif dan ekonomi kreatif. Dan ini adalah contoh-contoh dari industri kreatif maupun ekonomi kreatif. Oke, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Dalam ekonomi kreatif itu sendiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif. Ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif saat ini diakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara secara signifikan. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor dalam industri kreatif berpotensi dikembangkan, apalagi bangsa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kreatif serta kaya akan warisan budaya. Industri kreatif sendiri merupakan penggerak atau mekanisme dari ekonomi kreatif yang disebut dengan core creative industry atau industri kreatif yang dapat menghasilkan nilai tambahan dengan memanfaatkan kreativitas seseorang. Ya, inovasi. Maka dapat ditafsirkan bahwa industri kreatif sebenarnya adalah bagian dari ekonomi kreatif karena industri kreatif menghasilkan berbagai produk yang menimbulkan kreativitas yang berunsur budaya dan umumnya dikerjakan di dalam kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad. Bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Industri dan ekonomi kreatif. Dalam ekonomi kreatif, industri itu terdiri terdapat bagian yang tidak terpisahkan ekonomi kreatif, yaitu industri kreatif, ekonomi kreatif yang mencakup industri kreatif. Ekonomi kreatif memiliki cakupan yang lebih luas dari industri kreatif. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok yang ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan kami dari kelompok muda berdua. Apa peranan generasi muda agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan industri kreatif? Peranannya itu adalah membuat inovasi atau kreatif baru yang bisa meningkatkan peluang bisnis di antara ekonomi kreatif dan industri kreatif sendiri. Kita bisa lihat dari segi perfilman maupun fashion, pasar seni, kerajinan, musik, seni drama, periklanan, video maupun kuliner itu banyak yang diminati oleh kaum milenial. Maka dari itu, dari peranannya itu mungkin kaum milenial bisa meningkatkan sesuatu yang baru. Maka presentasi kali ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelima kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat bagus, ya. Sudah ada semangatnya dan sudah memahami apa dari permasalahan yang kalian hadapi. Pada kegiatan penutup, guru dan murid menyimpulkan materi pembelajaran. Dilanjutkan dengan pemberian latihan soal pilihan ganda dan pemberian tugas kepada murid untuk membuat salah satu dari 14 subsektor ekonomi kreatif. Kemudian mengumpulkan tugas tersebut dalam bentuk video ke guru mata pelajaran.
Dan kegiatan pembelajaran diakhiri dengan berdoa. Belum kita akhiri, kita simpulkan dulu materi hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Karisma, oke, silakan Karisma. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan potensi yang berada jadi mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Ekonomi kreatif juga adalah suatu ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ya, itu jadi bagian dari ekonomi kreatif. Selanjutnya, dari 14 subsektor tadi, ada yang bisa menjelaskan salah satunya. Oke, silakan Faris. Satunya kalau sendiri adalah kegiatan yang bertujuan untuk menginformasikan sebuah produk, jasa maupun perusahaan. Periklanan terdiri dari banyak sektor, ada di TV, radio, baliho, koran, poster yang paling hits, iklan di aplikasi-aplikasi terkenal, contohnya TikTok. Contoh saja Marimas, di mana dibuat oleh Harjanto Halim, yang dimana ia memperkenalkan Marimas melalui iklan, dan melalui itulah Marimas dikenal menjadi produk minuman paling laris di Indonesia. Ya, jadi dua kesimpulan tadi Ibu harap bisa mewakili materi pelajaran kita hari ini ya. Sekarang ada latihan soal ya untuk mengetahui kemampuan kalian. Silakan dijawab. Bagaimana, selesai? Ya, silakan ketua kelas dikumpulkan, kan itu hanya pilihan ganda saja. Silakan ketua kelas dikumpul. Ya, selesai ya. Yang untuk di rumah ya, tugas kalian di rumah, silakan kalian membuat salah satu dari 14 subsektor ekonomi kreatif. Kalian boleh pilih sesuai minat kalian dan bakat yang kalian miliki ya. Nanti Ibu kasih waktu selama 1 minggu ke depan ya. Jadi silakan dibuat di rumah, mana yang menurut kalian mudah dan bisa kalian lakukan, baru minggu depan kalian kumpulkan ya. Jika sudah selesai, silakan berdiri semuanya, berdiri ya. Kita tepuk semangat dulu untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, tepuk semangat. Ya, semangat kalian juga yang akan mengajak kalian supaya menjadi lebih maju. Dan Ibu sangat paham kalian itu adalah orang-orang yang hebat dan nantinya dapat menggantikan posisi Ibu ataupun posisi pendahulu kalian, dan kalian bisa menjadi generasi yang unggul dengan kemampuan yang kalian miliki masing-masing. Oke, sudah ya. Jadi untuk minggu depan kita materinya tentang upaya-upaya menghadapi ekonomi kreatif ya. Untuk hari ini aku rasa cukup ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, silakan ketua kelas. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaby Wita Puspita dari kelas 97 SMP Negeri 3 Perungli. Saya sangat senang belajar kelompok, apalagi dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar yang kami sukai, sehingga saya lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Demikianlah pendapat saya pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku
ABC Kopi Susu adalah perpaduan antara kopi mantap, gula, dan susu nikmat yang diproses secara modern. Kopi komplit dalam kemasan praktis yang langsung dapat dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat jellyfish lamp berupa hiasan pada kamar kita. Let's get started. Dalam membuat jellyfish lamp ini kita memerlukan alat dan bahan, yaitu mangkuk plastik, manik-manik, kertas parcel, lampu LED, pita, dan benang bulb. Alat yang kita perlukan dapat berupa holder, lem tembak. Pada langkah pertama ialah kita harus membolongi sisi belakang mangkuk dengan solder. Step kedua, apabila mangkuk sudah dibolongi dengan solder, kita memasukkan benang bulb. Apabila mangkuk sudah dibolongi, kemudian masukkan kertas hologram yang sudah digunting dan lekatkan dengan lem tembak. Kemudian, setelah dimasukkan dengan kertas hologram, lekatkan pita kepada mangkuk tersebut seperti menyerupai ubur-ubur, dan jangan lupa seperti ekor-ekor ubur-ubur tersebut. Apabila perlu, masukkan juga manik-manik. Hias dengan kreatif mungkin. Kurang lebih seperti ini. Karena lampu yang saya gunakan itu tidak menyala, saya hanya membuatnya sebagai hiasan kamar. Loh, kok mogok? Iya nih. Yuk kita cek dulu. Ayolah. Mana nih? Kok mesinnya gak mau hidup sih? Di tengah jalan lagi. Nanti kita telat loh. Aduh. Mobil kalian mogok. Aku tahu nih bengkel yang bagus di sini. Mana? Di sana. Bengkel Kembar Jaya Teknik adalah bengkel mobil yang berada di Jalan Trombong nomor 47, Sukaraja, Pramulik Selatan, melayani servis berkala, perawatan, overhaul, scanner. Kembar Jaya Teknik dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu libur ya. Layanan di bengkel Kembar Jaya Teknik top banget deh, udah cepet, bisa kasih murah lagi, ownernya juga ramah, bisa tanya-tanya dulu ya. Jangan bingung cari bengkel mobil yang gondrong ya ownernya. Bengkel apa? Kembar Jaya Teknik. PSEQ Bandung Kampwa 08526 7898926. Bye bye. Desain adalah perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Desain berkaitan dengan desain grafis dan juga interior, rumah, dan masih banyak lagi. Ada banyak sekali contoh produk dari desain kreatif, tidak hanya interior, tetapi juga mengikuti kebutuhan zaman. Sebagai contoh, acrylic frame atau yang lebih dikenal dengan cahol adalah salah satu produk hasil desain kreatif. Seperti pada contoh gambar di bawah ini.
Ini dia hasil akhir dari desain cahol. You